Odoi Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoi, terima kasih buat yang masih setia bersama Kang Odoi Channel dan yang masih baru menyimak video-video dari Kang Odoi. Selamat gabung bersama Kang Odoi Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, melanjutkan episode yang pertama, kali ini kita memasuki episode yang kedua, melanjutkan kisah perjalanan Raden Kuncung bersama Ki Sapta Arga dan Cipta Mulia dalam kisah perjalanan mengungkap awal mula nama desa Kalimaro yang sekarang sudah dimekarkan dengan satu desa lagi bernama Desa Kalimekar. Untuk berikutnya dikisahkan Raden Kuncung dari Kenanga diiringi dengan Sapta Arga dan Cipta Mulia kemudian kembali ke Gilang Kencana di Wanasunya. Nah, dikisahkan Prabu Damar Murub kemudian menyambut Raden Kuncung dan pengikutnya dengan segala kehormatan. Dan Raden Kuncung pun sangat dihormati oleh seluruh penduduk Wanasunya dan dianggap orang sakti dan yang diturunkan dari surga karena dapat melindungi dari segala malapetaka. Sebagai tanda bakti Prabu Damar Murub kepada Raden Kuncung, kemudian diserahkanlah putrinya yang cantik jelita bernama Dewi Kencanasari untuk dijadikan istri, yang kemudian diterima oleh Raden Kuncung dengan rasa penuh syukur. Selanjutnya mereka dibuatkan keraton di Gebang dan menetap di sana, yaitu dan sebagai patihnya kemudian Cipta Mulia, Ki Sapta Arga dan Ki Malabaya diangkat sebagai patih. Nah, sahabat, kemudian tersebutlah bernama Prabu Lelean yang berasal dari Duku Jeruk. Ini menjadi marah setelah mendengar kabar bahwa Raden Kuncung dapat menundukkan beberapa orang raja hingga semuanya menjadi pengikut setianya. Kemudian Prabu Lelean pun mengerahkan seluruh wadya balad dan diperintahkan untuk menemukan letak di mana negara Raden Kuncung ini untuk memudahkan hubungan perjalanan dalam penyerangan. Kemudian diperintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk membuat bendungan di pertemuan Kali Cilosari dengan Kali Sanggabaya. Kali Sanggabaya ini sekarang menjadi Kali Cisanggarung di Blok Janggalan. Nah, supaya tidak terjadi banjir, sebagian aliran air itu dibuang melewati saluran pembuangan yang kemudian disebut Kalimaro. Nah, awalnya Kalimaro ini adalah merupakan sebuah aliran sungai yang dijadikan tempat pembuangan air Sungai Cisanggarung, sahabat. Untuk perjalanan kisah berikutnya kemudian diutuslah oleh kerajaan Gebang 3 orang ulama untuk menyebarkan agama Islam, diantaranya bernama Raden Syafi'i, Raden Sulaiman, dan Raden Ghazali. Hingga wafatnya beliau bertiga tetap mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmu agama di Desa Kalimaro. Nah, ketiga ulama itu dimakamkan di pemakaman umum Kalimaro di Dusun 1. Nah, pada tahap berikutnya setelah wafatnya ketiga ulama itu, pada tahap berikutnya di tahun 1810 hiduplah seorang ulama yang sangat santun
sederhana dan memiliki ilmu agama yang tetap melanjutkan perjuangan penyebaran agama Islam ketiga ulama yang berasal dari kerajaan Gebang tadi, yaitu Raden Syafi'i, Raden Sulaiman, dan Raden Ghazali. Masyarakat penduduk pedukuhan tersebut lebih merasa senang bila daerahnya dipimpin oleh orang yang lebih dekat dan lebih mengenal Allah, sehingga pada akhirnya semua orang di Kalimaro tersebut sepakat menunjuk orang tersebut menjadi pemimpin mereka. Masyarakat lebih sering menyebutnya dengan nama Bapak Allah. Kenapa Bapak Allah? Karena menganggapnya pemimpin mereka itu adalah orang yang paling lebih mengenal dan dekat dengan Allah. Maka Bapak Allah kemudian dijadikan kubu yang pertama di desa Kalimaro yang ditunjuk secara langsung oleh masyarakat. Gitu sahabat ya. Menurut sebagian sumber sejarah, di awal kepemimpinan Bapak Allah justru baru muncul nama Kalimaro. Nah, Kalimaro ini berasal dari kata kalimah loro atau dua kalimah syahadat. Nah, bertujuan untuk tetap mengingatkan kepada seluruh warganya agar tetap berpegang teguh kepada dua kalimah syahadat itu. Oke sahabat, Bapak Allah memimpin Kalimaro dari tahun 1810 sampai tahun 1822 yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu Bapak Sapijan pada tahun 1822 sampai 1830. Pada masa kepemimpinan Kuwu Haji Ali Mardi sejak tahun 1965 sampai tahun 1985 dirasa terlalu luas dengan jumlah penduduk yang semakin padat. Dengan pertimbangan untuk mempercepat laju pembangunan, tepatnya sejak tahun 1985 desa Kalimaro kemudian dimekarkan menjadi dua. Sebelah selatan wilayah yang dimekarkan bernama Desa Kalimekar, sedangkan sebelah utara sebagai desa induk wilayah desa bernama Desa Kalimaro, sahabat. Nah, adapun kuwu yang menjabat sebagai kuwu Desa Kalimekar sejak tahun 1985 atau sejak dimekarkannya Desa Kalimaro menjadi Desa Kalimekar, Kuwu Kalimekar pertama yaitu tahun 85 sampai 89 bernama Bapak Ali Mardi. Terus tahun 89 sampai tahun 1997 Bapak Sartono. Tahun 1997 sampai 2003 yaitu Bapak Haji Sodikin. Tahun 2003 sampai 2013 dijabat oleh Bapak Haji Sama. Tahun 2013 sampai 2019 Kuwu Kalimekar yaitu Bapak Muhammad Abdul Rahim. Sedangkan mulai tahun 2020 sampai sekarang sebagai kuwu di Kalimekar yaitu Bapak Eka Bagiono SE. Oke, itu sahabat ya. Terima kasih Kang Odo ucapkan terutama kepada Bapak Kuwu Desa Kalimekar, Bapak Eka Bagiono SE beserta jajarannya atas sambutan, dan mohon maaf apabila penyampaian narasi dari yang Kang Odo sampaikan ini terlalu banyak kekurangan. Dan ucapan terima kasih juga kepada tokoh masyarakat, kepada seluruh masyarakat Desa Kalimekar, kepada tokoh-tokoh sejarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.